Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amalia Pridantara Putri. Saya dari mahasiswa Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi in caring dengan judul inovasi aplikasi screening preeklamsi pada ibu hamil dengan nama aplikasi yaitu Etika Electronic Holistic Care, dan dianggotai oleh Talita Sabrina, Abelia Putri, Lia Dwi, Fani Agustin, dan Siti Nur. Di sini saya akan menjelaskan masalah keperawatan yang biasanya diderita oleh ibu-ibu hamil, yaitu preeklamsi. Merupakan salah satu komplikasi berbahaya dalam kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah dan disertai adanya protein dalam urin yang jika tidak ditangani sejak dini dapat berakibat fatal bagi ibu maupun janin. Kemudian tingkat pengetahuan ibu hamil tentang preeklamsi itu sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan di puskesmas, yang kita lakukan survei atau kita lakukan pengkajian, diperoleh hasil bahwa dari 10 ibu hamil mengalami 8 preeklamsi dan 2 normal. Kemudian untuk tingkat pengetahuan dari mereka tentang preeklamsi itu sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengetahuan baik sekitar 4 orang, kemudian ada 6 orang yang belum mengetahui tentang preeklamsi itu sendiri. Kemudian penanganan masalah saat ini yang sudah dilakukan itu ada metode pelaksanaan melakukan edukasi serta melakukan evaluasi pada ibu hamil sejauh mana pengetahuan dan kewaspadaan terhadap bahaya preeklamsi, screening dini dan pencegahan yang dapat dilakukan selama masa kehamilan agar tidak terjadi preeklamsi. Kemudian fokus area solusi ini kita lakukan pengembangan aplikasi yang dikembangkan berhasil meningkatkan permasalahan serta mengenai tanda-tanda dan gejala preeklamsi yang berpotensi mengurangi risiko komplikasi. Komplikasi ini bisa serius ataupun ringan bagi ibu hamil dan juga bayi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor pengetahuan serta intervensi dengan perbedaan yang mencolok antara kelompok intervensi dan kontrol. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa artikel yang kami ambil untuk menciptakan aplikasi yang kita buat ini. Ada beberapa dengan jumlah 15 artikel, dan di sini saya akan menjelaskan satu artikel yang menurut kami lebih masuk dan kami ambil beberapa informasi-informasi di dalamnya, yaitu judulnya Improving the Knowledge of Pregnant Using a Preeclampsia Application Control Before and After Study. Jadi di dalam artikel ini intervensi yang diberikan pada responden yaitu penggunaan aplikasi mobile tentang preeklamsi. Nah, yang berisi tentang penjelasan preeklamsi, faktor resiko, tanda-tanda dan komplikasi, serta rekomendasi penggunaan untuk mengetahui tanda-tanda yang abnormal pada proses kehamilan. Dan di sini hasil yang telah dijalankan penelitian yaitu adanya peningkatan pengetahuan tentang preeklamsi. Dari 15 artikel yang sudah kami ambil, ini menjadi tolak ukur sebagai pembentukan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi online untuk ibu hamil yang digunakan untuk screening preeklamsi. Selanjutnya ada desain inovasi, yaitu judulnya ada Etika atau Electronic Holistic Care, inovasi aplikasi screening preeklamsi pada ibu hamil. Sasaran atau sampelnya ini sejumlah 10 orang ibu hamil trimester 1, 2, 3 atau sebelum usia 32, 34, dan 37 minggu. Untuk lokasinya ada di Puskesmas Bulawang. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama ada sebelum intervensi. Ini ada registrasi dan persetujuan. Ibu hamil mengunduh aplikasi dan mengisi data identitas dasar, yaitu nama, usia, dan lain-lain. Selanjutnya ada persetujuan informed consent digital diberikan untuk mengikuti program screening dan edukasi.
Selanjutnya ada scoring risiko preeklamsia. Ibu hamil mengisi data kesehatan pada formulir digital meliputi riwayat hipertensi, tekanan darah terakhir, usia kehamilan, riwayat kehamilan sebelumnya, adanya gejala seperti nyeri kepala, edem, atau proteinuria. Selanjutnya yang ketiga ada pengukuran tingkat pengetahuan awal. Ibu hamil diminta mengisi kuesioner pretest tentang pengetahuan preeklamsi. Kuesioner terdiri dari 10-15 pertanyaan pilihan ganda. Selanjutnya ada skor pretest disimpan dalam sistem. Lanjut, ada pemberian intervensi. Ini ada edukasi berbasis aplikasi. Ibu hamil diberikan akses ke materi edukatif melalui aplikasi seperti video animasi edukatif. Lanjut, ada notifikasi dan pemantauan. Di sini ada aplikasi memberikan pengingat rutin untuk kontrol tekanan darah dan kunjungan ANC. Yang terakhir ada sesudah menggunakan aplikasi. Di sini ada pengukuran tingkat pengetahuan kembali. Setelah menyelesaikan seluruh modul edukasi, ibu hamil mengisi kembali post-test pengetahuan atau soal sama dengan pretest. Dan ada aplikasi menghitung peningkatan skor dan pretest ke post-test. Lalu ada penilaian peningkatan pengetahuan dijadikan dasar evaluasi efektivitas edukasi. Selanjutnya ada tindak lanjut screening. Ini ada aplikasi menyarankan rujukan atau kontrol lanjutan jika resiko preeklamsia tinggi. Gejala memburuk berdasarkan laporan ibu hamil. Fitur pelaporan dikirimkan ke bidan atau fasilitas kesehatan secara otomatis jika terhubung. Selanjutnya ada instrumen. Di sini menggunakan pengukuran tingkat pengetahuan menggunakan kuesioner, yaitu dilakukan secara pengkajian tentang karakteristik ibu, lalu ada riwayat medis, riwayat obstetri, informasi tentang kehamilan saat ini, dan pengukuran biofisik. Wanita akan dikecualikan jika mereka tidak memiliki handphone. Selanjutnya ada evaluasi. Desain penelitian ini menggunakan kuesioner dan data dianalisis menggunakan statistik inferensial seperti uji chi-square, tes independen, dan t-test berpasangan, dan regresi linear uji statistik. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur di aplikasi yang kami buat ini. Jadi di halaman pertama ada splash screen. Jadi di sini ada nama aplikasi yang kami buat. Kemudian setelah splash screen terbuka, maka pengguna akan ditampilkan sebagai pendaftar. Jadi di sini ada username, email, dan password, di mana pengguna harus mendaftar terlebih dahulu untuk masuk di aplikasi. Kemudian setelah masuk, di sini ada beberapa fitur-fitur yang kami buat, di mana ada beberapa fungsi yang berbeda-beda. Contohnya sebagai pengingat aktivitas fisik, pengingat untuk minum air putih, kemudian ada juga pengecekan HPL. Kemudian ada pun di sini fitur untuk mendeteksi dini preeklamsi. Jadi pada ibu hamil, mereka tidak perlu lagi ke puskesmas. Jadi mereka hanya di rumah saja bisa screening deteksi dini preeklamsi. Nah, di aplikasi ini ibu hamil cukup memberikan penghasilan, kemudian umur, tekanan darah, berat badan, tinggi badan. Kemudian setelah ibu hamil tersebut untuk memasuki selanjutnya, nanti dihasilkan status preeklamsi bisa rendah, sedang maupun tinggi. Di aplikasi ini juga ada beberapa halaman e-book di mana ibu hamil bisa mengakses panduan, misalkan panduan untuk risiko pencegahan kehamilan ataupun senam yoga. Dampak positif dan dampak negatif inovasi. Dampak positif yang pertama yaitu deteksi dini memungkinkan ibu hamil untuk mengenali gejala preeklamsi lebih awal, yang dapat meningkatkan peluang penanganan yang tepat waktu. Yang kedua, memberikan informasi tentang preeklamsia, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan penggunaan tentang kondisi ini.
Yang ketiga, memudahkan pencatatan data kesehatan seperti tekanan darah dan gejala yang dapat membantu dalam pengolahan kesehatan secara keseluruhan. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan mungkin terlalu bergantung pada aplikasi, mengabaikan kunjungan ke dokter yang penting. Yang kedua, kekhawatiran yang tidak perlu penggunaan dapat merasa cemas atau panik jika hasil screening menunjukkan risiko, meskipun tidak ada masalah yang nyata. Yang ketiga, privasi dan keamanan data risiko. Kebocoran data pribadi dan kesehatan jika aplikasi tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Lalu ada kemudahan dan kesulitan aplikasi inovasi. Kemudahan inovasi, yang pertama, pengembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi mobile memudahkan pengembangan aplikasi yang user-friendly and interaktif. Yang kedua, akses ke data kesehatan. Kemudahan dalam mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan, penggunaan secara real-time. Yang ketiga, edukasi melalui multimedia. Penggunaan video, artikel, dan infografis untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang menarik. Lalu ada kesulitan inovasi. Yang pertama, mematuhi regulasi kesehatan yang ketat dan standar keamanan data yang berlaku dalam menjadi tantangan. Yang kedua, akurasi dan validitas memastikan bahwa algoritma screening yang informatif yang disediakan akurat dan valid. Yang ketiga, adopsi penggunaan mendorong ibu hamil untuk menggunakan aplikasi secara rutin dan memahami manfaatnya. Selanjutnya, peran interprofesionalisme. 1. Kolaborasi tim kesehatan. Perawat membantu dalam pengembangan fitur yang mendukung pemantau kesehatan harian dan edukasi penggunaan aplikasi. 2. Pengembangan konten edukasi. Ahli gizi menyediakan informasi tentang nutrisi yang mendukung. 3. Teknologi dan pengembangan sistem. Pengembangan perangkat lunak, mengembangkan dan menguji aplikasi untuk memastikan fungsionalitas dan unsur rinci yang baik. Rencana anggaran dari inovasi etik. 1. Belanja bahan, unggahan ke Play Store 1 intim 500, Ballpoint 1 pak 20.000, tim printer 1 pieces 100.000, kertas A4 1 rim 50.000, cetak modul 50 pieces 20, tensimeter 2 intim 100, paket data 3 bulan 50, subtotal yaitu 2.020.000. 2. Belanja sewa atau jasa. Layanan VBAS 2 bulan 375, lisensi Canva 3 bulan 100, lisensi Figma 3 bulan 150, sewa capcut 3 bulan 100.000, subtotal 4.800.000. 3. Lain-lain. Transportasi 1 bulan 100, konsumsi 10 item 20, handphone 1 item 1.500.000, publikasi jurnal 1 jurnal 500. Subtotal dari sekian 2.300.000, grand total 9.120.000. Sekian pemaparan dari kami dan semoga aplikasi etika ini dapat terrealisasi dan bermanfaat bagi ibu-ibu hamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.